Kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oh, we miss You Jesus. We miss You Jesus. Mari sama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Saat ku berhadapan denganmu, terima kasih Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau menerima kami apa adanya. Oh, tawadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
Jesus, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Come on, come on, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, oh yes Tuhan, amin. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Oh, ya namo. Mari setiap Anda semua yang lapar dan haus akan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Kira bataka yoshire marala.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa kerja dalam kehidupan kita kalau kita mengundang Dia. Hari ini dimanapun engkau berada, waktunya kapan engkau menyaksikan tayangan ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman, kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Undang Dia dalam hatimu, undang Dia dalam hidupmu. Ketika ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Oh ramaya syerebata karalama ralama. Tuhan Yesus, mari Tuhan jamah setiap kami. Puaskan hati kami ya Tuhan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi siap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Katakan hatiku, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Yes Lord, lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Amin Tuhan. Lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Katakan lebih lagi, lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Sekali lagi katakan lebih lagi, lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Yes Lord, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang sanggup memuaskan hati kami, memuaskan setiap dahaga kami Tuhan. Dunia tidak bisa memuaskan kami, hanya Engkau saja yang sanggup memuaskan kami Tuhan, sampai ke dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara atas setiap kami semua. Sampaikan kerinduan-Mu, isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau menjadi seperti Maria. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba juga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Kisah tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami ini hampir padam.
Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan menarik ya. Ada banyak kebenaran yang akan kita pelajari dari perikop ini. Ya, ada 5 gadis yang bodoh, 5 bijaksana. Ya, mereka sama-sama punya pelita. Tapi bedanya yang bodoh nggak punya buli-buli di dalam nggak punya minyak dalam buli-buli, nggak punya persediaannya. Tetapi yang bijaksana ini punya. Ya, lalu ketika dia nunggu tuannya datang, mereka mengantuk, lalu mereka tertidur. Terdengar suara berkata, mempelai datang, songsonglah dia, gitu ya. Lalu mereka semua bangun ya, tetapi yang 5 gadis yang bodoh ini, mereka kebingungan, mereka ketakutan. Kenapa ya? Karena pelitanya udah hampir padam, ya. Mereka tidak punya persediaan. Tetapi berbahagialah, bersukacitalah gadis yang bijaksana, karena pelita mereka terus menyala. Mereka punya persediaan minyak di dalam buli-buli. Ya, singkat cerita mereka minta tapi tidak dikasih gitu ya. Lalu akhirnya gadis bijaksana itu pergi dengan tuannya ya. Lalu pintu itu sudah tertutup, sudah terlambat gitu ya. Ini bicara tentang kerajaan surga. Ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari dari perikop ini. Coba kita lihat di ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini poin pertama yang kita pelajari dari perikop ini apa ya? Kalau gadis bodoh cuma bawa pelita, gadis bijaksana pelita sama minyak gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Pelita itu apa? Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-119 gitu ya. Dikatakan demikian ya, saya akan buka. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu bicara tentang firman Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan aja itu enggak cukup. Dalam hidup ini firman Tuhan itu enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Perlu bukan cuma pelita saja, tetapi pelita dan minyak. Minyak bicara tentang apa? Bukankah minyak itu selalu dilambangkan dengan Roh Kudus? Minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi ternyata firman saja itu tidak cukup. Tuhan mau kita itu hidup di dalam firman dan Roh Kudus. Punya pelita saja tidak cukup. Karena itu Tuhan mau kita jadi gadis bijaksana. Punya pelita dan punya minyak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa firman itu tidak cukup? Ya, karena kalau mungkin cuma sekedar firman saja. Firman cuma bisa menjadi sekedar pengetahuan. Tetapi kalau ada firman dan Roh Kudus, bukankah Roh Kudus itu menginsafkan seseorang dari segala sesuatunya? Roh Kudus itu yang menegur kita. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Roh Kudus itu yang mengajari kita segala sesuatu. Sehingga firman itu bukan cuma sekedar menjadi firman. Bukan cuma menjadi sekedar pengetahuan. Tetapi firman itu menjadi kehidupan. Menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Itu kenapa punya pelita saja enggak cukup. Engkau harus punya pelita dan minyak. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus punya pelita dan minyak. Bukan cuma pelita saja. Luar biasa ya, firman itu apa sih? Firman itu pelita bagi kaki kita. Gitu ya, terang bagi jalan kita. Bayangkan, pelita di kaki kita, terang di jalan kita. Itu sama seperti kayak mobil ya. Ada lampu mobil sama ada lampu di jalan. Kalau kita pergi malam-malam gitu ya, kita perlu lampu mobil, juga kita perlu lampu jalan. Lampu mobil saja cukup? Nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau perjalanan jauh, kalau Anda itu mau bisa sampai kepada tujuan dan Anda bisa lihat jalannya di depan, Anda perlu lampu di jalan gitu ya, lampu yang di jalan, bukan cuma lampu mobil saja. Tetapi kalau jangka pendek, Anda cuma perlu lampu
mobil itu cukup gitu ya. Tetapi kalau untuk yang jauh gitu ya, Anda perlu juga terang di jalan. Dan Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dengan kata lain, firman itu, saudara, itu berguna bukan untuk jangka pendek, jangka panjang hidup kita. Firman itu berguna. Tapi ternyata Tuhan berkata, tidak cukup cuma firman, kata Tuhan. Kita harus punya yang namanya minyak. Karena itu hari ini, kalau Anda berkata Anda orang Kristen, mari Anda tidak cukup cuma suka firman, baca firman. Tapi lebih daripada itu, ditambahin satu lagi. Anda harus bergaul karib dengan yang namanya Roh Kudus. Anda harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan katakan bahwa pelita bisa padam. Tetapi kalau pelita ditambah minyak, itu kita masuk di dalam perjamuan Bapak kita. Perjamuan pesta. Pintunya tidak tertutup. Tapi kita bisa masuk sampai ke sana. Karena itu hari ini, inginkan Roh Kudus lebih dalam hidup Anda. Apakah engkau menginginkannya lebih dari segala sesuatu di muka bumi ini? Do you love Him? Apakah engkau mencintai Roh Kudus? Apakah engkau menghargai Dia demikian rupa? Apakah engkau mendukakan hatinya? Apakah engkau menginginkan Dia di dalam hati dan hidupmu? Inginkan Dia. Bukan hanya firman saja. Karena Roh Kudus itu membuat setiap kata demi kata dalam firman itu menjadi hidup. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Menjadi seperti seolah-olah menyatu dengan darah dan daging kita. Sudah tidak ada bedanya lagi. Menjadi daging dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ayo. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Setuju dengan saya, katakan amin. Itu yang kita kejar. Kita mau, Tuhan, aku tidak mau cuman firman saja. Tapi aku mau firman dan Roh Kudus dalam kehidupanku. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau ada Roh Kudus, firman dan ditambahin Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Dia akan mengingatkan kita. Ketika kita mau buat salah, ketika kita mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, ada Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika kita mulai berlaku tidak setia, ataukah kecondongan hati kita sudah mulai salah, Dia akan mengingatkan kita. Dan luar biasa, yang punya pelita dan minyak itu akan sampai ke surga. Yang punya pelita dan minyak itu jalannya dijagain sehingga tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan sama pestanya Bapak kita gitu. Pintunya tidak tertutup. Tapi kita bisa masuk dan ada bersama dengan Bapak, di mana Dia berada, di situ kita juga berada. Wow, luar biasa. Yang kedua, apalagi yang kita pelajari dari perikop ini? Dikatakan demikian. Ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Gadis-gadis bijaksana bawa pelita dan bawa minyak juga di dalam buli-buli. Ini bicara tentang apa? Orang bijaksana itu adalah orang yang bisa lihat sesuatu di depan. Kalau orang, maaf ya kalau saya bilang, ya bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan. Orang bodoh itu tidak bisa lihat sesuatu di depan. Tapi orang yang bijaksana yang bisa melihat sesuatu di depan. Dia pasti mikir gini, waduh kita kan tidak tahu nih Tuhan kita kapan datangnya lagi. Kita tidak tahu, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 10 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, 10 tahun. Bahkan kita tidak ngerti, bisa 20, 50 tahun. Ini kalau cuma pelita gini, wah ini nanti bisa mati nih. Nanti kalau pelitanya mati, Tuhan datang, kita mati juga. Berarti kita harus siap-siap. Apa yang harus disiapkan? Kita harus menyiapkan minyak, supaya pelita ini tak akan pernah mati. Itu orang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan itu harusnya orang yang adalah anak yang bijaksana. Ya, kalau kita berkata kita ini anaknya Tuhan, harusnya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang hidup, kalau hidup hari ini bukan hanya untuk hari ini, tapi hidup kita hari ini untuk sesuatu yang di depan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tahu itu, maka Anda akan hidup dengan bijaksana. Lihat seperti wanita ini. Orang bijaksana itu selalu lihat ke depan. Dia boleh hidup di tahun 2020 hari ini, 2020. Tetapi sesungguhnya pikirannya itu sudah 2030. Itu orang yang bijaksana. Sehingga ketika pikirannya sudah 2030 ditarik mundur. Maka yang dilakukan sekarang itu untuk dia bisa sampai ke tahun 2030. Itu orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan menghendaki setiap kita bukan jadi gadis yang bodoh. Yang dipuji Tuhan adalah gadis yang bijaksana.
Karena itu Tuhan menghendaki setiap kita jadi bijaksana. Karena itu kalau orang bijaksana itu, orang tidak akan hidup sembarangan. Orang tidak akan menjual hidupnya hanya untuk perkara yang sia-sia. Kenapa? Karena dia hidup tahun 2020 tetapi sesungguhnya pikiran dan hatinya sudah di 2030. Dan dia tidak akan menukar apapun juga untuk dia kehilangan waktu itu. Dia tidak akan. Itu orang bijaksana. Wah, ini bisa mati nih. Anytime kita nggak tahu nih. Kapan Tuhan kita datang? Ayo siap-siap. Ayo beli minyak. Ayo siapkan. Berapa ya kira-kira? Berapa botol? Berapa jerigen yang harus kita siapkan? Berapa banyak yang harus kita siapkan? Sebanyak mungkin gitu ya. Tidak disebutkan di sini puli-pulinya berapa. Sebanyak mungkin. Kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Tapi yang pastinya ketika Tuhan itu datang kita siap. Oh, itu orang yang bijaksana. Bapak ibu saudara, orang yang bijaksana itu apa sih contohnya? Kalau engkau seorang pelajar, engkau seorang yang hari ini sekolah. Orang yang bijaksana adalah orang yang kalau ujian tidak ke sistem kebut semalam. Tidak belajarnya satu hari. Tetapi selama ada waktu dia akan menyicil. Dia akan belajar hal-hal, dia akan mulai pelajari yang lain. Sehingga ketika tiba-tiba tes datang, ketika ujian datang gitu ya, atau kuis datang gitu ya, dia bisa menjawabnya. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang punya tabungan. Kalau engkau adalah seorang yang bekerja mungkin, kau sudah bisa menghasilkan uang. Engkau punya tabungan, Bapak Ibu Saudara. Tahukah orang bijaksana itu akan teruji ketika masa sukar terjadi dalam kehidupannya. Akan kelihatan dia itu bodoh atau bijaksana. Kok bisa? Lihat, ketika masa sukar itu datang, ketika tiba-tiba Tuhan itu datang gitu ya. Bagi seseorang, bagi 5 orang yang lain, kedatangan Tuhannya itu sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena pelitanya udah mau mati. Tetapi bagi orang yang bijaksana, kedatangan Tuhannya itu adalah sebuah momentum yang besar. Adalah sebuah, gimana ya? Itu sebuah present, sebuah hadiah. Itu orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah, apa ya? Dia itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hal itu datang di dalam kehidupannya. Jadilah bijaksana Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang bodoh. Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Dan hikmat Allah itu tidak bisa terselami. Hikmat Tuhan itu begitu kaya. Dan kalau kita adalah anak Tuhan, paling tidak hikmat Allah itu ada juga dalam hidup kita. Karena itu dalam hidup ini, jangan berlaku ceroboh. Jangan berlakulah bijaksana. Berlakulah bijaksana. Oh, saya berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi saya merasa bahwa ada orang-orang tertentu di tempat ini karena, maaf Bapak Ibu Saudara, karena ketidakbijaksanaan Anda, engkau hari ini terlilit dengan hutang yang begitu banyak. Karena ketidakbijaksanaan Anda hari ini, engkau sedang terlibat masalah yang begitu besar. Engkau melibatkan orang ketiga segala macam, merusak hubungan suami istri karena ketidakbijaksanaan. Hari ini saya berdoa, ayo datang kepada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri. Saya percaya ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita itu, Allah yang sanggup mengubah orang. Siapa yang bisa mengubah kita sekarang? Hari ini mungkin Anda sudah juga putus asa ketika Anda mengalami itu. Anda harus membayar setiap ketidakbijaksanaan yang sudah Anda lakukan hari ini. Bahkan bukan cuma Anda saja. Kalau Anda mungkin Anda bisa masih menanggungnya. Tetapi ada seseorang di tempat ini, ketika lihat tayangan ini, saya merasa engkau itu, ketidakbijaksanaanmu itu membuat di sekitarmu pun menanggung ketidakbijaksanaan yang kau lakukan. Hari ini sudah tidak ada jalan keluar. Hai seorang pria, bapak-bapak. Engkau perlu datang kepada Tuhan, merendahkan hatimu. Karena ketika depan, belakang, kiri, kananmu tak ada jalan, di atas masih ada jalan. Masih ada Yesus yang sanggup memulihkan. Hari ini juga ketika kau datang kepada Tuhan dan kau mengakui setiap ketidakbijaksanaanmu, Tuhan Allah itu akan mengampuni engkau. Saya akan berdoa, Tuhan, kalau hari ini kau lihat siapapun orang itu ya Tuhan, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan hari ini, dia mengalami sesuatu karena ketidakbijaksanaan dalam hidupnya. Tuhan, please ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bulu yang terkulai tidak engkau patahkan ya Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Aku berdoa dalam nama Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapak ini, pulihkan orang ini ya Tuhan.
Supaya orang ini melihat pengharapan. Secerca harapanmu itu cukup ya Tuhan. Satu kata-katamu itu cukup memulihkan hati, hidup, bahkan sekelilingnya dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Dikatakan demikian di ayat yang ke-5. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari dari perikop ini apa? Waktu itu adalah salah satu cara untuk menguji segala sesuatu yang ada di hidup kita dan di hati kita. Waktu itu, kita tidak tahu durasinya berapa lama gadis bodoh dan gadis bijaksana ini menunggu tuannya datang. Tidak disebutkan di ayat itu ya. Tapi sampai gadis bijaksana dan gadis bodoh ini semuanya itu ngantuk gitu ya. Dan mereka tertidur. Mereka tertidur. Tetapi bersyukur gadis yang bijaksana. Karena sekalipun mereka tertidur, mereka tahu mereka punya minyak di dalam buli-buli. Tetapi kalau gadis bodoh ini enggak. Dia enggak punya minyak dalam buli-buli. Nah, tahukah engkau di dalam hidup ini segala sesuatu, salah satu cara untuk menguji hidup kita itu melalui waktu. Bapak Ibu Saudara, berapa lama Anda mengiring Tuhan? Berapa lama? Berapa tahun Anda mengiring Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Bagaimana dengan hatimu hari ini? Apakah pelitamu masih menyala? Apakah ada buli-buli dalam minyak? Bapak Ibu Saudara, karena waktu itu adalah salah satu cara untuk menguji hidup dan hati kita. Bapak Ibu Saudara, waktu. Maukah engkau berkata hari ini, Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai putih rambutku, Tuhan, sampai tutup usiaku, aku mau tetap mengiring Tuhan. Aku mau tetap setia. Orang setia diuji dengan waktu. Karakter teruji dengan waktu. Dulu ketika aku bertobat, aku itu bisa sabar sama orang. Tapi enggak tahu ya sekarang ini, kok aku ini mudah marah. Hei, berapa lamakah engkau ikut Tuhan? Berapa lamakah Anda mengiring Tuhan? Jangan pelitamu itu menjadi redup. Jangan, pelitamu harus terus menyala. Dan harusnya nyalanya semakin hari semakin besar, Bapak Ibu Saudara. Karakter diuji dengan waktu. Kesetiaan diuji dengan waktu. Bapak Ibu Saudara, ada salah satu caranya mengujinya lewat waktu. Mau enggak hari ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini setiap Anda yang dengar firman Tuhan ini, sama-sama dengan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seumur hidupku, ya, terus mengiring Tuhan. Terus mengiring Tuhan. Kita enggak pernah tahu masa-masa ke depan. Kalau kita pernikahan aja dikatakan suami istri, aku mau menerima engkau. Baik dalam suka maupun duka, sehat, sakit, kekurangan maupun kelimpahan. Itu bicara tentang waktu juga. Waktu susah, waktu suka, waktu sehat, waktu sakit, waktu kelimpahan, waktu kekurangan. Apakah Anda tetap bisa berkata, aku mau tetap iring Tuhan. Aku mau tetap iring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maukah Anda berkomitmen bersama-sama saya? Sekarang ini adalah masa-masa yang sulit. Ya, kita tidak pernah memprediksi ini semua terjadi. Oleh karena sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang kecil, virus namanya, gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa diraba, dipegang, dilihat juga nggak bisa. Tapi sesuatu itu membuat segala sesuatunya menjadi shutdown. Kita tidak pernah punya bayangan ini terjadi. Kita tidak pernah punya kepikiran aja nggak pernah gitu. Semuanya tiba-tiba menjadi shutdown. Pendidikan, ekonomi, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Kita tidak pernah punya bayangan itu. Nah, ketika masa ini yang jadi pertanyaan, apakah pelitamu masih menyala? Apakah engkau masih merindukan hal-hal yang rohani dalam hidupmu? Apakah engkau masih menanti-nantikan ibadah setiap hari Minggu, sekalipun engkau tidak bisa datang ke rumah Tuhan secara fisik? Apakah engkau menanti-nantikan connect group, bertemu dengan saudara seiman, sekalipun tidak bisa bertatap muka, hanya cuma melalui online? Apakah engkau merindukan hal-hal rohani itu?
terjadi dalam hidupmu di masa ini, ingat segala sesuatu diuji. Salah satunya melalui waktu. Waktu ini adalah waktu yang tidak mudah. Waktu di mana segala sesuatunya bisa tiba-tiba menjadi pengangguran. Ketika menganggur ini, apa yang akan terjadi? Apakah kita mau berakhir seperti Daud? Ketika semuanya berperang, dia cuma menganggur sehingga dia jatuh dalam dosa. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang akan kita lakukan? Ingat, waktu menguji segala sesuatu dalam kehidupan kita. Di hati kita. Bapak Ibu Saudara, apapun musim hidupmu, apapun yang kau alami, entah di atas maupun di bawah, entahkah suka maupun duka, sehat sakit, kelimpahan kekurangan, kita terus mengikut Tuhan. Pelita itu terus menyala. Minyak itu tersedia di dalam buli-buli. Katakan amin. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya. Poin apa yang kita pelajari di ayat berikutnya? Dikatakan seperti ini. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya poin ini? Tuhan kan ngajarin kita, kalau ada orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Kalau ada orang minta kepadamu itu baju kalau nggak salah ya, kamu kasih jubah gitu ya. Kita tuh kalau kamu mau disuruh 1 mil, kasih 2 mil. Loh, Tuhan itu mengajarin kita tuh murah hati. Tuhan ngajarin kita itu baik gitu sama orang gitu ya. Nggak egois. Tetapi kenapa di poin ini gadis bijaksana jadi egois, tetapi dia tetap masuk surga? Apakah ini kok kayaknya nggak sesuai ya dengan yang Tuhan ajarkan? Bukan Bapak Ibu Saudara. Apa maksud firman Tuhan ini? Gadis bijaksana itu berkata, enggak. Nanti enggak cukup buat aku, kan jadi egois kan? Tidak, kamu beli tuh ke orang yang jual minyak itu, kamu beli. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bicara tentang keegoisan atau tidak murah hati. Ini bicara bahwa keselamatan seseorang itu pribadi lepas pribadi. Keselamatan seseorang itu pribadi lepas pribadi. Anda gak bisa titip. Anda gak bisa titip doa sama Tuhan Yesus. Anda gak bisa titip salam sama Tuhan Yesus. Someday Anda harus hadapi Tuhan Yesus dengan diri Anda sendiri. Kita satu demi satu sama Tuhan. Kita gak bisa titip. Kalau hari ini papa mamamu cinta Tuhan luar biasa, itu tidak otomatis kamu jadi orang yang cinta Tuhan. Tapi paling enggak, apa yang sudah ditabur oleh papa mamamu, itu juga bisa kamu nikmati. Tetapi kamu harus hitungan sendiri sama Tuhan Yesus. Someday. Ini gadis bijaksana ini bukan egois. Bukan dia tidak mengasihi. Bukan dia tidak murah hati, tidak. Ini bicara tentang bahwa keselamatan, hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa corporate, nggak bisa. Itu personal, itu just you and me. Dan cuman kita dengan Tuhan. Sekalipun hari ini suami kita takut akan Tuhan luar biasa, istri kita ini cinta Tuhan luar biasa, itu bukan jaminan Anda bisa suami istri masuk surga. Karena semuanya dihitung satu demi satu. Semua dihitung satu demi satu. Karena itu dia berkata, enggak, belilah kamu sana kepada tukang minyak itu. Karena ini punya aku. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada yang tidak bisa di-sharing. Apa? Keselamatan. Ada yang tidak bisa di-sharing di dalam hidup ini. Apa? Pertanggungjawaban kita ini kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau punya iman jangan nebeng iman orang. Anda harus mengejar imanmu di dalam Tuhan itu. Engkau sendiri. Kalau di dalam hidup kerohanian ini, kalau Anda punya teladan, Anda punya inspirasi, boleh. Ya, Paulus itu juga menjadi inspirasi buat anak-anak rohaninya, boleh gitu. Anda inspirasi sama orang hamba Tuhan gitu, boleh. Tetapi Anda tidak bisa menggantungkan imanmu kepada hamba Tuhan itu. Karena ketika nanti someday Anda harus berhadapan dengan Tuhan, Anda tidak bisa pakai iman hamba Tuhan itu. Anda harus berhadapan dengan Tuhan. Imanmu
di hadapan Tuhan engkau harus bertanggungjawabkan. Karena itu mulai sekarang carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena itu mulai sekarang bangun mesbahmu. Aku suka mesbah keluarga. Harus. Mesbah keluarga itu suami, istri dan anak-anak harus. Tetapi engkau harus punya yang namanya mesbah pribadi sama Tuhan. Engkau harus punya itu. Karena itu yang harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan mesbah keluarga. Bapak ibu saudara, ayo bangun. Bangun cintamu pribadi sama Tuhan. Bangun kerinduanmu sama Tuhan. Bangun baca firmanmu pribadi sama Tuhan. Bangun itu semua. Ya, ingat kita semua akan mempertanggungjawabkan one by one sama Tuhan. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Dikatakan apa ya? Dikatakan demikian. Poin berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu tertutup. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang kita pelajari? Lihat, jadilah orang yang selalu siap sedia. Kenapa? Karena momentum Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Momentum Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Tidak kita duga. Tapi orang yang siap, dia akan dapat momentum Tuhan itu. Dia akan dapat momentum Tuhan itu. Dan kalau dia dapat momentum Tuhan itu, wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Apa bedanya orang yang bodoh dan orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana ini selalu siap sedia. Anytime. Kapanpun waktunya. Jadi begitu momentum itu datang. Tuhan itu datang. Saya bilang Tuhan itu datang itu momentum. Tahukah Anda dalam hidup ini kita perlu loh momentum. Kita perlu momentum. Apa sih momentum itu? Momentum itu seperti ini. Segala sesuatu kayak kita rutinitas ya. Kita melakukan sesuatu. Daily. Kita lakukan rutinitas seperti biasa. Tapi tiba-tiba ada momentum Tuhan gitu ya. Yang kita lakukan biasa tuh tiba-tiba menjadi lipat-lipat kali ganda. Itu momentum. Itu momentum. Kalau bahasa sekarang tuh namanya viral. Itu momentumnya Tuhan. Orang buat uploadan gitu ya. Dia buat video gitu ya. Dia tidak pernah mikir dia akan jadi viral. Dia tidak akan pernah mikir dia akan jadi terkenal. Buat aja gitu ya. Buat tiba-tiba momentum datang. Itu yang video kalau lihat mungkin kita biasa sekarang tiba-tiba menjadi viral. Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya momentum. Dan momentum itu luar biasa. Momentum itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita perlu momentum-momentum. Dan saya doakan Bapak Ibu Saudara, bagian kita sebenarnya, bagian kita bukan gini. Kapan momentum itu datang itu salah. Bukan itu bagian kita. Bagian kita adalah jadilah gadis yang bijaksana ini aja. Selalu siap sedia. Ada masanya nanti. Momentum itu akan tiba. Momentum itu akan datang Bapak Ibu Saudara. Dan ketika momentum itu datang, wow, Anda tidak akan terbendung. Ada sesuatu yang luar biasa. Anda akan meroket Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang tiba-tiba kelimpahan luar biasa. Kelimpahan luar biasa Bapak Ibu. Itulah momentum. Itulah momentum. Sama seperti gadis ini. Tuhan itu datang. Dia siap. Dia ikut tuannya masuk ke dalam perjamuan tuannya. Wow, maukah Anda mengalami momentum itu? Momentum Tuhan itu saya doakan sungguh. Dan saya perlu buat setiap Anda yang dengar tayangan ini. Akan terjadi momentum-momentum Tuhan dalam hidupmu. Anak muda, engkau akan mengalami momentum-momentum Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian kita ini cuma siap sedia. Bagian kita ini cuma percaya. Bagian kita ini memastikan pelita dan minyak itu ada. Bagian kita adalah firman dan Roh Kudus. Bagian kita menyiapkan segala sesuatunya. Nanti tinggal tunggu Tuhan itu bekerja. Katakan amin. Tinggal tunggu Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja luar biasa. Sangat luar biasa. Dan coba kita lihat poin saya yang terakhir. Dikatakan demikian. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu
akan hari maupun akan saatnya. Ayat yang pertama, dari ayat terakhir, naik ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, sederhana saja. Pastikan di dalam hidup kita, pelita itu terus menyala. Ini bicara tentang hal kerajaan surga, ya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini bicara tentang kerajaan surga. Dengan kata lain apa? Tuhan mau ngomong kayak gini. Surga itu ada, neraka itu juga ada. Kalau surga ada, neraka itu ada. Anda pilih yang mana? Tuhan mau ngomong kayak gitu tuh seolah-olah. Engkau mau pilih yang mana? Kalau engkau mau pilih surga, pastikan pelitamu menyala. Ingat, salah satu yang menguji hati dan hidup kita adalah waktu. Kita tidak tahu kontrak kita di muka bumi ini berapa lama. Tetapi maukah Anda bersama-sama dengan saya, komitmen sama Tuhan. Seberapa hidupku ini ya Tuhan, aku pastikan pelita itu menyala. Pelita menyala bicara tentang apa? Spirit ini terus menyala-nyala untuk Tuhan. Spirit ini, roh ini terus menyala-nyala buat Tuhan. Kapanpun, apapun musimnya. Gitu ya, kita terus menyala-nyala buat Tuhan. Apa yang mau jadi bagian Anda? Surga atau neraka? Anda pilih sekarang juga. Dan kalau Anda memilih surga, ayo kita sama-sama. Hari ini, biar Roh Kudus menerawang hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah didapati hati kita ini masih mencintai Tuhan, pelita itu masih menyala. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ora manaya shere patakara lamaralaba. Selidiki hati kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu. Amin Tuhan. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes Lord Jesus, yang tak pernah habis di hidup. Ora baya syara bara 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 bara. Biar Roh Kudus menyelidiki setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat orang banyak syara bala 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 bala. Kira bala 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 syara bala 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 bala. Haleluya. Kau dapati syara bala 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 bala. Saya akan berdoa bagi engkau yang hari ini engkau sadar dalam hatimu, engkau sering mendukakan Roh Kudus. Engkau sering menomorduakan Dia dalam hidupmu. Bahkan mungkin bukan cuma nomor 2, nomor kesekian di hidupmu.
Roh Kudus sering ngomong sesuatu di hidupmu tapi engkau abaikan dia. Engkau berpikir nanti saja masih bisa. Nanti masih bisa. Nanti masih bisa. Hari ini saudara, Roh Kudus sedang menjamahmu hari ini, mengingatkanmu. Hari ini kalau engkau orangnya yang berkata demikian, ya Tuhan, aku sering mendukakan engkau Roh Kudus. Aku menganggap engkau cuman sekedar salah satu gitu ya. Bukan yang terutama. Dimanapun engkau berada, taruh tangan kananmu di hatimu. Saya akan berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Orang mana ya syere batakara lama ya syere bara-bara lama. Kira bara-bara ya syara bara-bara ya syara lama. Tuhan ampuni ya Tuhan. Kalau setiap orang-orang ya Tuhan yang hari ini, ketika mereka datang di hadapan-Mu, mereka sadar mereka banyak mendukakan Roh Kudus. Ampuni ya Tuhan. Ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekali lagi ya Tuhan, nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami ya Tuhan dekat dengan Engkau. Supaya kami ya Tuhan taat dengan Engkau. Dan mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Aku berdoa Roh Kudus, biar Engkau bergaul karib dengan setiap orang-orang ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ora baria nama ya syara bara 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 lama. Yes kora bara bara lama ya lama. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kira bara 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 lama. Oh saudara, saya mau katakan Roh Kudus merindukanmu. Dia sungguh merindukanmu. Dia sungguh mengasihimu. Dia rindu berjumpa dengan engkau. Dia rindu bergaul dengan engkau. Bergaul karib dengan engkau. Dalam nama Yesus. Kiralah ya syarala barala 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 barala. Ora ya syara barala barala. Mari semua angkat tanganmu. Angkat tanganmu biar Tuhan memeluk engkau satu persatu. Syarala barala 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 barala. Hadiratnya yang manis memeluk setiap engkau satu persatu. Di rumahmu sekarang juga, dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap kita. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tangan kita Tuhan buat berhasil. Kau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin.